Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara membuat daftar tabel secara otomatis. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah, dan juga bagi teman-teman yang baru mengenal saya, bisa berteman di akun media sosial saya ya teman-teman. Bisa di follow akun media sosialnya, ada Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Nah, bagi teman-teman juga yang mau konsultasi ataupun yang mau sharing seputar perskripsian ataupun seputar perkuliahan, silahkan ya teman-teman, nanti kita bisa sharing bersama. Nah, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuka Microsoft Word-nya terlebih dahulu, oke? Nah, setelah teman-teman membuka akun Microsoft Word-nya, lalu teman-teman silakan membuat judul tabel yang akan teman-teman buat. Misalnya, yang akan saya gunakan itu nama siswa kelas 2. Contohnya ya, teman-teman. Lalu kita bikin tabelnya. Tabelnya boleh, karena ini sebagai contoh, misalkan hanya ada 3 saja gitu ya, teman-teman. Kita kasih nomor dan juga kita kasih nama. Nah, di sini kita kasih nomor urutnya 1 2 3, lalu kita kasih nama. Misalnya di sini ada Alika, ada Akbar, ada Ahmad gitu ya. Oke. Setelah itu kita sesuaikan teman-teman tabel yang kita buat gitu agar terlihat lebih indah. Nah, kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih sumber. Biasanya ketika teman-teman membuat sebuah penelitian gitu ya, yang itu nanti akan dibuat tabel ataupun misalkan itu data dari narasumbernya teman-teman, itu harus mencantumkan sumbernya dari mana teman-teman. Nah, kalau misalkan sumbernya dari website, silahkan cantumkan alamat websitenya atau nama websitenya. Kalau misalkan dari buku, silahkan cantumkan bukunya gitu ya. Nah, ini misalkan sumbernya itu dari dokumen pribadi, jadi teman-teman silakan tulis dari dokumen pribadi. Oke. Nah, setelah ini agar terlihat lebih estetik, kita ketengahkan dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita ketengahkan, lalu kita ubah fontnya. Biasanya itu kan suka menggunakan Times New Roman ya. Oke, biasanya kan suka menggunakan Times New Roman. Setelah itu kita ke menu reference. Ya, setelah ke menu reference, lalu teman-teman klik insert caption. Oke. Nah, karena ini tabel, berarti ini bukan untuk gambar ya, tetapi tabel. Nah, teman-teman ini. Dan sudah ada. Nah, setelah itu kita klik new label. Oke, nah misalkan kita bikin tabel 1 titik. Oke, karena misalkan ini di bab 1, jadi kita bikin 1 titik. Nah, dan akan otomatis menjadi 1.1 teman-teman. Setelah itu kita oke. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita tinggal ubah ya. Nah, tulisannya jadi ke sini gitu teman-teman. Oke, kita buat tulisannya sama, warnanya juga jadi warna hitam. Karena biasanya kalau kayak gini itu akan menyesuaikan gitu teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan dengan tulisan yang kita inginkan. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Jadi ada tabel 1.1 nama siswa kelas 2. Nah, coba kita bikin lagi ya. Misalkan di sininya itu adalah tabel contohnya. Ini itu akan menjadi bab 2 gitu ya teman-teman. Kita langsung ke reference aja, kalau mau langsung juga boleh. Nah, karena ini di bab 2, berarti kita new label lagi teman-teman. Lalu tabel 2 titik. Oke. Nah, setelah itu akan menjadi 2.1 nih teman-teman. Kita tulis aja. Ini bisa ditulis juga di sininya nih teman-teman. Misalkan nama
daerah di kota Bandung ya, contohnya nih. Oke. Nah, setelah itu kita buat. Oke, nanti akan seperti ini, lalu kita sesuaikan juga. Nah, setelah disesuaikan maka akan seperti ini. Setelah itu kita bikin tabelnya, teman-teman. Jadi perbedaannya, kalau yang tadi di awal itu dia bikin tabelnya terlebih dahulu, tapi kalau ini bikin namanya langsung ke cara otomatis ya. Nanti kita klik insert, setelah itu table, setelah itu biasa tabelnya ya, nomor, nama daerah, 1, 2. Ini nama daerahnya misalkan Kiara Condong, lalu Cibiru gitu ya. Nah, kita sesuaikan lagi, teman-teman. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi yang ini. Oke, lalu kita ketengahkan. Nah, setelah itu kita tulis sumbernya, sumber. Nah, dari mana gitu ya biasanya. Nah, setelah itu kita coba lihat nih, teman-teman, berarti kita sudah memiliki 2 tabel ya gitu. Lalu kita bikin daftar isi nih. Kita bikin daftar isinya ya. Oke, sebentar. Nah, sebentar teman-teman. Oke, kita klik daftar isi. Atau daftar tabel aja ya. Kita langsung bikin daftar tabelnya. Dan setelah itu kita ke reference. Setelah kita ke reference, kita ke ini. Atau insert bibliografi yang ada di sini nih, teman-teman. Oke, kita klik. Dan setelah itu maka akan seperti ini, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman, tabel 2 dan tabel 1. Coba sekarang kita klik lagi, karena itu kita pilihnya tabel 2. Nah, kalau misalkan kita pilih tabel 1, kita klik tabel 1. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, ini akan ada, teman-teman, jadi akan muncul tabel 1 dan tabel yang kedua gitu, tabel di bab 1 dan tabel di bab 2. Nah, itu teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya. Dan silahkan dicoba bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang menyusun skripsi dan lain sebagainya yang membutuhkan daftar tabel secara otomatis biar lebih mudah. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.